Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sekaligus saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah perkataan pedas. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah perkataan pedas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci kebahagiaan atau kegagalan dalam hidup ini adalah perkataan kita. Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, diajarkan juga kalau seseorang ingin melihat hal-hal baik dalam kehidupannya, biarlah dia menjaga perkataannya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan perkataan kita dapat membangun semangat dan harapan seseorang. Itu juga berarti dengan perkataan kita dapat menghancurkan semangat dan harapan seseorang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan perkataan kita bisa mengingatkan orang tentang kesalahannya. Tahukah kita bahwa seseorang yang salah sedang menuju pada kehancuran? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang tetap dikuasai oleh dosanya akan menuju pada maut. Karena itu perkataan kita dapat mengingatkan sehingga kemudian dapat merubah seseorang dan meluputkan seseorang dari kebinasaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan perkataan kita juga dapat mendorong seseorang untuk yakin akan janji-janji Tuhan
dan juga meyakinkan orang lain bahwa ia berharga. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dunia modern ini, bahkan akhir-akhir ini, memberi harga manusia itu seperti mesin. Kalau mampu memproduksi banyak, diberi harga yang mahal. Tetapi kalau kita tidak mampu menghasilkan sesuatu, akan dibuang. Tetapi di tengah hidup-hidup yang keras, di hadapan Tuhan kita sangat-sangat berharga. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan pelayanan. Hancur karena perkataan pedas dari setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan rekan-rekan sepelayanan sendiri. Dari sini kita pelajari bahwa perkataan pedas sering kali menjadi sumber dari berbagai masalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa perkataan pedas itu merupakan sumber dari berbagai masalah? Yang pertama, karena perkataan pedas mendatangkan amarah dan menimbulkan sakit hati, membuat orang bisa dendam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang tidak salah jika mendengar perkataan pedas bisa marah, apalagi orang yang salah. Dalam tingkat tertentu, orang salah perlu ditingkatkan dengan tegas dengan cara mengingatkan kesalahannya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa begitu kita harus berhati-hati dengan perkataan yang pedas? Yang kedua dikatakan, karena perkataan pedas akan memancing keributan yang lebih besar. Jika kita tidak berhikmat dalam berkata-kata, maka perkataan yang keluar dari mulut kita akan menghancurkan hubungan keluarga, saudara, bahkan dalam pelayanan, karena kita tidak memiliki perkataan-perkataan yang terkontrol oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik dan sadarilah bahwa dengan perkataan kita bisa membangun dan juga bisa menjatuhkan orang lain. Dengan perkataan kita bisa menjadi saksi dan juga bisa menjadi batu sandungan. Dengan perkataan kita juga bisa mengecewakan Tuhan. Karena itu ingat baik-baik, jaga hati dan perkataan kita hari ini dalam beraktivitas. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga kami yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.